Salam alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema, ya, 5 dosa Kristen rayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara, ada 200.000 pendeta dan romo di Indonesia, ya. Pendeta hasil tahbisan. Tidak ada satupun yang berani menyatakan kebenaran seperti yang disampaikan pendeta HTD sekarang ini. Kristen itu merayakan Paskah itu dosa. Ada nggak yang berani? Nggak ada, karena mereka tidak paham. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta berani dan dengan sangat tegas mengatakan Kristen yang merayakan Paskah itu dosa. Dosanya nggak main-main, tak kasih tahu. Pengantar ya, kalau kita merayakan Paskah, maka kita itu menyangkal Yesus sudah mati di salib. Seperti para mukalaf itu kan menyangkal Yesus mati di salib, katanya diserupakan. Anda kalau masih merayakan Paskah, berarti Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib. Kok bisa, Pak? Paskah itu kan hari raya Yahudi, bukan hari raya Kristen. Yesus Paskah kok, Pak? Kok kita nggak boleh Paskah? Nah itu dia. Ya. Karena kamu nggak paham seperti itulah. Bayangin saudara, di luar sana sebentar lagi Paskah, semua pada ngerayain Paskah. Hati saya ngenes, ngerti nggak? Aduh Tuhan, mereka nggak tahu. Paskah itu hari raya Yahudi, bukan hari raya Kristen. Ayo, apakah Anda cengenges? Hahaha, kita merayakan Paskah nih orang Kristen. Anda tahu nggak? Anda sedang menyangkal Yesus mati di salib. Astagfirullah, seperti itu Pak HTD, betul. Makanya jangan cengenges, hahaha. Kristen itu dilarang merayakan Paskah. Ini 5 dosa saat merayakan Paskah. 1. Dosa saat Anda merayakan Paskah. Paskah adalah hari raya Yahudi. Agama Yahudi sendiri sudah almarhum. Yesus sendiri juga berkata langsung, Lukas 22 ayat 16 dan 28, perhatikan, aku tidak akan makan dan minum perjamuan Paskah lagi sampai Paskah itu beroleh kegenapannya di dalam kerajaan Allah. Maksudnya kelak di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda merayakan Paskah, berarti 100% dosa Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib. Kelak dalam kerajaan 1000 tahun, anak domba datang, ya, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu masuk ke dalam bait Allah ketiga. Lalu di situ anak domba yang adalah Yesus juga sedang memerintah selama 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun nanti Paskah ada lagi. Ngerti maksudnya? Maksudnya Lukas 22 ayat 16 dan 28. Maksudnya itu, ya. Kalau sekarang Anda merayakan Paskah, ya Anda dosa dong. Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib. Ngerti? Ya. Nomor 2. Dosa saat merayakan kematiannya. Mayoritas Nasrani, yang dimotori oleh para pendeta dan romo-romo hasil tahbisan manusia, ya, para penyembah segitiga dan Tritunggal mengira Yesus itu matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu subuh. Itu salah. Mengabaikan Matius 12 ayat 40, harus 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Mengabaikan ada 2 sabat pada saat penyaliban Yesus, yaitu sabat besar Yohanes 19:31, Yohanes 19 ayat 31, dan sabat biasa. Yang benar adalah, perhatikan baik-baik, yang benar adalah Yesus mati di salib hari Rabu. Pintu kubur ditutup hari Kamis dini hari. Jadi Rabu sudah malam-malam, masuk dini hari Kamis, ditambah 3 hari 3 malam, maka Yesus bangkit hari Sabtu.
Sabtu malam dan diketahui kubur kosong Minggu subuh. Kalau mau Alkitabiah, kalender itu kalender kita, tanggal merahnya Rabu dan Sabtu. Diambil dari saat Yesus mati dan saat Yesus bangkit. Jika Anda akan melakukan dosa kalau menyangka Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Dosa ini jadi kuadrat bertambah ketika bikin doktrin ngarang bebas, Rabu abu, Kamis putih, Jumat agung. Dosamu kuadrat. Astagfirullah. Nomor 3. Dosa saat merayakan kebangkitannya. Yesus bangkit hari Minggu, dosa kamu. Ya, ditambah dosa lagi, Bapa sudah memberikan segala kuasa kepada Yesus baik di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Lagi-lagi dosamu kuadrat. Nomor 4. Dosa merayakan kenaikannya. Yang dirayakan oleh para penyembah segitiga dan Tritunggal adalah Yesus yang naik ke surga dan masih tetap gondrong, tangan bolong, lambung bolong, kaki bolong. Dosa bertahun-tahun yang mengira Yesus naik ke surga masih Yesus yang bolong-bolong dan gondrong. Nomor 5, dosa saat merayakan perjamuan kudus. Dilanjutkan nanti dengan Pentakosta ya. Perjamuan kudus itu dijadikan mistis, dijadikan mantra dosa itu. Di samping itu, Anda yang nanti ikutannya pencurahan Roh Kudus yang sering Anda sebut Pentakosta, itu juga dosa. Pentakosta itu hari raya Yahudi. Pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu bukan hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan Yahudi merayakan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus tidak pernah disebut Pentakosta. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi seperti neko-neko ora raharjo, segera revisi ajaranmu mumpung masih sempat sebelum passing away. Ya. Neko-neko ora raharjo itu kan mengatakan ada Pentakosta ke-1, ke-2, ke-3. Pret Melgedes itu ya. Itu penyesatan luar biasa ya. Pentakosta itu bukan hari raya Kristen dan tidak boleh orang Kristen merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari rayanya Yahudi kok. Bahwa pencurahan Roh Kudus kebetulan bertepatan dengan Pentakosta. Ya. Saat misalnya nih, saat Anda dibaptis kebetulan orang dari keyakinan sebelah sedang merayakan hari raya kurban misalnya. Apakah baptisan itu disebut hari raya kurban? Tidak. Seperti itu makanya neko-neko ora raharjo, revisi ajaranmu. Mumpung masih sempet sebelum passing away. Ini himbauan dari saya loh ya, karena dia dulu mantan mentor saya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tegas, Kristen itu tegas Pak. Yesus itu juga tegas. Yesus itu sangat tegas, Kristen itu sangat tegas. Ya, tidak boleh merayakan Pentakosta, tidak boleh, Paskah tidak boleh. Karena Pentakosta dan Paskah itu hari raya Yahudi. Yang boleh dirayakan adalah memperingati kematian Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Nah, kalian bingung toh? Memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Loh, kok kematian Tuhan, Pak? Bingung toh? Para pendeta yang tahbisan manusia, Romo tahbisan manusia, ya toh. Anda jadi pendeta, Anda jadi guru, Anda jadi pengajar, Anda jadi gembala, hasil tahbisan manusia, tahbisan sinode kayak gitu itu. Ya, kayak begitu jadinya. Anda tidak tahu toh bahwa kita itu dilarang merayakan Paskah. Ya, Yesus saja berkata, "Aku sudah tidak makan Paskah." Anda sekarang masih merayakan Paskah. Ya, udah gitu salahnya kuadrat. Merayakan Paskah tapi nggak nyembelih domba itu kan salah. Ya. Udah gitu Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib. Makanya semua para pendeta-pendeta suplemen, yaitu hasil tahbisan itu, gereja-gereja dari para pendeta suplemen, yaitu, makanya dia tidak percaya, yaitu, tidak percaya Taurat sudah batal, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena itu ya. Karena dia menyangkal Yesus mati di salib. Enggak Pak, kami nggak menyangkal. Lah kalau nggak menyangkal ya kamu harus mengimani Taurat batal.
Efesus 2 ayat 15. Kenapa kamu nggak imani itu? Ya, masih aja berkiblat ke Yahudi. Pakai kalender Yahudi lah, pakai bahasa Yahudi lah. Yahudi itu sudah almarhum, tak kasih tahu. Paskah itu perayaan orang Yahudi. Nanti akan dirayakan lagi oleh anak domba dalam kerajaan 1000 tahun. Clear toh? Kalau kamu mau merayakan Paskah, tunggu nanti kerajaan 1000 tahun. Anak domba akan mengingatkan kembali, wahai umat Israel, dulu nenek moyangmu itu kayak gini loh, ada Paskah. Lalu aku mati disalib, ya. Ya, Yesus sudah very clear kok mengatakan yang harus kita rayakan itu adalah kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian kebangkitannya lah kamu salah semua. Ngerayain kematian, matinya Jumat, bangkitnya Minggu, dosa kamu. Ya. Habis gitu tambah 40 hari, ya hitungannya jadi meleset semua. Jadi pencurahan Roh Kudus terjadi pada 10 hari setelah kenaikan, salah. 6 hari yang benar. 6 hari setelah kenaikan, ya. Yang bilang 10 hari siapa? Karena bertepatan dengan Pentakosta. Dari situ langsung ketahuan karena Pentakosta itu harus 50 hari setelah Paskah. Clear toh? Nah, salahmu di situ, ada selisih hari itu, ya, selisih hari penyaliban kebangkitan. Pak, kalau kita salah merayakan Pentakosta, dosa enggak? Itu akibat, ya. Kalau kamu masih merayakan Pentakosta, itu adalah dosa karena akibat. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Semua yang merayakan Pentakosta dan Paskah, pasti namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan karena kamu menolak Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Tuhan Allah itu. Karena kamu menolak, akibatnya adalah pikiranmu tidak dibuka mengerti kitab suci sehingga kamu masih merayakan Paskah, masih merayakan Pentakosta. Dosamu kuadrat, tak kasih tahu, ya. Jadi yang merayakan Pentakosta dan merayakan Paskah dosa, Pak, dosa. Itu akibat. Sebabnya apa? Sebabnya karena kamu tidak percaya Yesus Allah. Itu sebabnya, ya. Clear, Bapak Ibu Saudara? Sebentar lagi kita merayakan Yesus mati disalib, ya. Memang paling pas itu tanggal merahnya itu Rabu sama Sabtu, tapi tidak penting lah itulah, ya. Itu kan sudah terjadi. Yang kita rayakan adalah kematian Tuhan dengan cara perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan, karena Tuhan itu Roh Kudus, ya, perjamuan kudus, it's okay lah. Jadi kita merayakan perjamuan Tuhan. Tidak boleh merayakan Paskah, tidak boleh. Nanti berlanjut sampai kenaikan dan tidak boleh merayakan Pentakosta. Paskah dan Pentakosta adalah hari raya Yahudi. Yahudi sendiri sekarang sudah almarhum. Yesus berkata, kamu jemaah iblis. Very clear toh. Ada 200.000 pendeta Romo di Indonesia. Tidak ada yang bisa jelasin kayak gini. Kecuali ini satu nih. Pendeta entah berantah yang tidak ditasbihkan oleh manusia. Sorry, Henry Tandianta tidak pernah ditahbiskan oleh manusia. Yesus sendiri yang membuka pikiranku mengerti kitab itu, Yesus sendiri, bukan karena tahbisan manusia. Ya. Efesus 4 ayat 11. Tidak boleh, ya, manusia mentahbiskan seseorang itu jadi nabi, jadi rasul, jadi pemberita Injil, jadi gembala maupun jadi pengajar. Sementara kalian semua para pendeta-pendeta tahbisan, gitu. Bangga banget kamu ditahbiskan manusia. Makanya pikirannya tumpul. Ketika kamu membaca kitab suci, tumpul pikiranmu sebab selubungnya belum dibuka. Fakta Alkitab 2 Korintus 3 ayat 14. Pantesan, Pak, ya, nggak ada orang yang bisa jelasin ternyata Paskah itu malah dosa kalau kita merayakan Paskah. Betul. Berapa puluh tahun kamu merayakan Paskah? Ya, nanti ada termasuk, oh ya sudahlah, segala telur Paskah segala, ya. Tapi kita bersyukur telur Paskah sudah nggak ada, ya. Merayakan Paskah masih, tapi mudah-mudahan sekarang ini setelah pencerahan, berkali-kali kami mengadakan khotbah tentang pencerahan tentang Paskah ini. Kebenaran Alkitab, ya, yang harus kita rayakan itu adalah kematian, kebangkitan sampai kenaikan, nanti sampai mengenang Yesus sampai datang kembali nanti sebagai anak domba, ya.
Paskah tidak boleh dirayakan. Paskah itu hari raya Yahudi dan agama Yahudi sendiri sudah almarhum. Tapi bangsa Yahudi tetap ada karena nanti anak domba yaitu Yesus sendiri akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Kurang lebih tahun 4965 Masehi. Anak domba Yesus akan datang ke Israel, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Sebelumnya bait Allah ketiga dibangun kurang lebih tahun 4950-an. Akan dibangun bait Allah di Israel. Bait Allah ketiga ada ayatnya semua, ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.